Baik, selamat pagi. Mohon izin pembina, mohon izin abang tugas belajar. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan tugas dari pengembangan sistem informasi pada modul 3.5.7. Untuk modulnya sendiri saya coba buka. Nah, untuk modulnya ada seperti berikut. Modul 3.5.7 dengan judul Create a Python Unit Test. Nah, untuk skenario-nya di sini kita akan membuat unit test yang ada, beberapa example ataupun sampel-sampel. Untuk yang perlu disiapkan, yang pertama ada satu buah PC, kemudian ada VirtualBox sebagai virtual mesinnya, kemudian ada software yaitu device. Yang pertama kita jalankan softwarenya dulu. Ini saya sudah membukanya, sudah masuk. Nah, di sini saya akan secara singkat menjelaskan bahwa untuk part 2 ini kita mengekspor option dari unit test framework, di mana unit test ada beberapa perintah yang perlu diketahui dalam unit test ini. Yang pertama ada min h untuk half, min p untuk verbose, min key untuk quit, min locals, min facelift, field fetch, min c to catch, dan min b to buffer. Nah, untuk contohnya di sini, contohnya perintah Python min m unit test modul. Di sini untuk menjalankan tes dari tes modul tersebut. Atau misalnya Python 3 min m unit test modul titik tes titik kelas ini untuk menjalankan file tes dari modul titik tes titik kelas. Kemudian contoh yang terakhir itu Python 3 min m unit test path/to/t file untuk eksistensinya Python, itu untuk membuka file atau menjalankan file tersebut. Nah, kemudian untuk beberapa fungsi Python yang akan digunakan pada unit test ini yaitu JSON source. Nah, untuk yang akan kita praktekkan ada 3 file yang kita gunakan, yaitu ada recursive JSON source, ada test data, dan juga test JSON. Nah, untuk penjelasannya bisa dilihat bahwa untuk file yang recursive JSON ini memiliki script include untuk JSON source dan fungsi yang akan kita coba. Untuk tes data ini adalah data yang akan kita gunakan pada fungsi source, dan juga untuk test JSON, file test JSON adalah file yang nanti kita buat untuk beberapa tes yang akan kita pakai. Nah, untuk step pertama kita akan mereview atau melihat isi dari file test data. Kita buka terminal, terus kita masuk ke dalam labs-nya dulu. Nah, setelah itu baru kita lihat file dari test data. Jangan lupa untuk menambahkan eksistensi Python-nya, karena ini kita akan membuka isi dari data file tersebut. Nah, untuk tampilannya seperti berikut. Saya coba besarin, kita lihat. Nah, di sini akan muncul isi dari file yang akan kita gunakan di sini. Oke, untuk filenya kurang lebih seperti ini. Kita coba ke sini. Nah, selanjutnya kita sudah melihat isi dari data file test data. Kemudian kita akan membuat JSON source. Fungsi dari JSON source ini yang kita gunakan pada testing. Nah, untuk penjelasannya bahwa untuk fungsi JSON di sini ada satu key, yaitu menggunakan issue summary. Nanti kita akan mengcopy kode ini, kode yang saya buatkan ini, di
file recursive JSON source. Kita buka dulu, kita coba buka di DevNet. Ini kita untuk unit testnya kita buka dalam Visual Studio Code saja biar memudahkan kita untuk mengedit. Sudah terbuka. Nah, berdasarkan modul tadi, kita diminta untuk mengcopy kode yang ada untuk kita melihat bahwa menyimpannya di dalam recursive JSON. Untuk kodenya sendiri saya sudah buat dalam Notepad, tinggal saya kopikan saja. Namun sebelum kita hapus dulu. Ini untuk kodenya saya sudah rapikan, tinggal kita copy saja. Kita masukkan ke file recursive JSON-nya. Nah, ketika sudah, kita akan menyimpannya, save dengan running. Nah, sudah kita running. Kemudian, kita akan melihat hasil running kita dengan perintah Python 3 recursive JSON source file. Namun kita masuk dulu ke file unit testnya dulu. Oke, kita coba klikkan Python 3. Untuk ini saya coba dulu. Oke, di sini tanda kurung ini maksudnya adalah belum ada file yang belum ada data yang dimasukkan ataupun masih kosong, filenya masih kosong. Nah, bagaimana kita mengetahui fungsi dari JSON source ini bekerja? Kita lihat di file data, di test data, kita lihat di bagian issue summary di bagian sini. Oke, di sini sudah terlihat issue summary-nya sudah ada. Selanjutnya pada step berikutnya kita akan membuat unit test lain. Kita mencoba fungsi dari JSON source ini. Kita coba untuk buka di folder unit test, kemudian kita masuk ke tes JSON source. Oke. Nah, di sini diminta untuk kita memasukkan kode yang ada. Yang saya maksud sini adalah kita memasukkan import unit testnya dari recursive JSON source dan juga test data. Selanjutnya kita menambahkan kode-kode yang sudah diarahin pada modul tersebut. Saya sudah membuatnya dalam Notepad juga. Kita kopikan saja. Nah, copy, kita masukkan ke sini, kita hapus dulu. Selanjutnya kita coba untuk running. Nah, di sini terdapat file yang masih gagal sesuai modul juga, bahwa pada hasil akhirnya juga sama, yaitu masih file dimana untuk listnya itu masih belum ditemukan atau masih kosong. Jadi kita akan membuat daftar listnya dengan perintah minv atau verbose, yaitu coba kita ketikkan pada terminal, yaitu Python 3 m
min p. Nah, di sini juga sama ya, bahwa yang kita cari itu belum ada atau masih kosong. Namun untuk beberapa kunci yang kita minta sudah ditemukan juga. Contohnya pada key 1 atau data, yaitu pada kunci summary yang sudah muncul di file data yang sebelumnya. Nah, kemudian pada step ini kita coba untuk menginvestigate dan melihat kesalahan dari error pertama. Dengan mana kita coba untuk mempindahi beberapa perintah ini sesuai dengan arahan pada step 5 ini, yaitu kita memindahkan write file ke atas. Kita buka request-nya, kita coba pindahin write file-nya ke ini. Nah, kita coba running-nya lagi. Nah, maka akan muncul key yang kita minta, yaitu summary pada file test data. Selanjutnya, untuk step 6 kita coba menrunning, mengetes ulang, dan kita melihat apakah semua error pada script itu sudah diperbaiki atau belum, dengan pindah python train unit test.json search atau nama filenya. Masih sama, yaitu masih belum ditemukan daftar list yang kita buat. Sini masih keterangannya fail atau gagal. Nah, bagaimana kita memperbaikinya? Kita coba untuk meninvestigate ulang untuk kesalahan error kedua ini dengan cara kita melihat bahwa di sini sudah disiapkan kode yang untuk memperbaiki kesalahan error yang sudah kita buat 2 kali. Ini saya sudah mengkopinya juga dalam bentuk notepad, tinggal kopikan saja. Masukkan ke request data, kita hapus yang ini. Oke, kemudian kita save, maka sudah jadi seperti ini. Kemudian kita kembali ke modul. Ketika kita sudah men-save atau menyimpan pada directory, kita selanjutnya mencoba untuk memanggil atau melihat bahwa apakah file tersebut sudah ada daftar list yang kita buat atau belum. Perintah Python m nama folder Nah, di sini keterangannya sudah oke, artinya bahwa daftar list yang sudah kita buat itu sudah masuk dalam beberapa file dalam folder tersebut. Jadi untuk pada modul kali ini ini diminta kita membuat tes dari data Python, kemudian kita mencoba untuk mengisi daftar-daftar yang ada pada file. Nah, dari yang bisa saya simpulkan bahwa terdapat 2 error atau 2 kesalahan, itu kesalahannya pada list data yang belum kita masukkan, dan juga beberapa perintah yang perlu diisikan. Jadi mungkin demikian dari saya pada modul kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Terima kasih dan selamat pagi.